Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu adda'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali bisa berkumpul bermajlis di masjid ini untuk melanjutkan pembahasan kita tentang sirah nabawiyah, yaitu kisah perjalanan hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melewati beberapa peristiwa setelah perang Uhud, termasuk kemarin kita sebutkan yang terakhir peristiwa haditsatul ifk, itu tuduhan yang diberikan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau dituduh berzina dengan sahabat Safwan bin Mu'attal. Dan juga kemarin sudah kita sebutkan beberapa faidah-faidah yang bisa kita ambil dari beberapa peristiwa yang kita sebutkan, termasuk peristiwa perang Bani Al-Mustaliq, dan juga beberapa upaya orang-orang munafik untuk memecah belah barisan kaum muslimin. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan sebutkan satu peristiwa lagi sebelum kita masuk pada pembahasan perang Ahzab, yaitu pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Juwairiyah binti Al-Harith. Juwairiyah binti Al-Harith. Siapa Juwairiyah binti Al-Harith? Beliau adalah putri dari Al-Harith bin Dirar, yang mana merupakan pemimpin dari Bani Al-Mustaliq. Bani Al-Mustaliq yang kemarin hendak menyerbu kaum muslimin, tapi kemudian bisa berhasil ditumpas oleh Rasulullah SAW. Dilakukan serangan mendadak kepada mereka, ya. Jadi disergap oleh pasukan kaum muslimin dengan strategi yang mana ketika itu kemudian kaum muslimin pun akhirnya bisa mengalahkan Bani Al-Mustaliq, dan akhirnya banyak di antara mereka yang dijadikan sebagai tawanan perang, termasuk Juwairiyah binti Al-Harith, putri dari pemimpin Bani Al-Mustaliq, yaitu Al-Harith bin Dirar. Jadi Juwairiyah dan bapaknya yaitu Al-Harith bin Dirar ini termasuk tawanan perang yang ditawan ketika itu. Nah, sebelumnya Juwairiyah ini menjadi jatah ghanimah bagi sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Ya, Thabit bin Qais. Jadi tawanan perang niku, ya, ketika dijadikan budak, biasanya para wanita, anak-anak itu dijadikan budak, maka dibagi-bagi kepada kaum muslimin yang ikut perang tersebut. Nah, kebetulan ketika itu Juwairiyah yang statusnya menjadi budak ketika itu karena menjadi tawanan kaum muslimin, merupakan jatah ghanimah bagi sahabat Thabit bin Qais. Yang kemudian singkatnya Rasulullah SAW menebus atau membebaskan Juwairiyah tadi. Rasulullah beli
Ya, beliau beli Juwairiyah dari Thabit bin Qais, kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah. Hingga akhirnya setelahnya Juwairiyah pun masuk Islam. Ya. Juwairiyah ini pun akhirnya masuk Islam, kemudian Rasulullah SAW menikahi beliau. Maka jadilah Juwairiyah ini menjadi salah satu ummahatul mukminin, ibundanya orang-orang yang beriman, menjadi salah satu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada tujuan khusus juga ketika Rasulullah SAW menikahi Juwairiyah, karena beliau ingin menarik hati Bani Al-Mustaliq. Ya. Harapannya nanti Bani Al-Mustaliq mereka mau memeluk agama Islam, karena Rasulullah sudah menikahi putri dari pemimpin mereka. Hingga akhirnya setelah Rasulullah menikahi Juwairiyah, kemudian Juwairiyah ini memiliki banyak saudara-saudara yang juga menjadi tawanan kaum muslimin. Jumlahnya disebutkan sekitar 100 orang. Nah, setelah para sahabat mengetahui bahwasanya Rasulullah telah menikahi Juwairiyah, akhirnya para sahabat tadi pun yang mereka mendapatkan jatah budak dari Bani Al-Mustaliq tadi, akhirnya mereka semua membebaskan budak-budak mereka dari kalangan Bani Al-Mustaliq. Ya, para sahabat mengatakan, bagaimana mungkin kita menawan mereka sementara mereka adalah para iparnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saudara-saudaranya dari Juwairiyah. Maka akhirnya ada sekitar 100 orang dari kalangan Bani Al-Mustaliq yang akhirnya dibebaskan oleh para sahabat, dan mereka pun berbondong-bondong masuk Islam. Ya. Akhirnya mereka pun berbondong-bondong masuk Islam, termasuk pemimpin mereka Al-Harith bin Diror, ya, bapak dari Juwairiyah bintil Harith. Beliau pun juga akhirnya masuk Islam. Jadi masya Allah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi perang Bani Al-Mustaliq ini, walaupun perang yang tidak dikatakan ini perang yang besar, ya, tidak dikatakan ini termasuk perang yang besar skalanya, cuman pengaruhnya sangat besar bagi perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena dengan waktu yang sangat singkat ada sejumlah sekitar 100 orang yang masuk Islam dari kalangan Bani Al-Mustaliq. Ya. Maka ini merupakan sebuah kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Dan Juwairiyah bintul Harith radhiyallahu anha, beliau merupakan istri Rasulullah SAW yang dikenal paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak berzikir. Paling banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang istri-istrinya Rasulullah itu memiliki kelebihan masing-masing. Ya, nanti insya Allah juga di akhir pembahasan kitab Raudhatul Anwar ini, nanti sebenarnya di akhir akan disebutkan daftar istri-istri Rasulullah SAW beserta biografi ringkas mereka. Nanti insya Allah akan kita lewati di akhir pembahasan, di akhir pembahasan kitab. Jadi pernah dikisahkan Juwairiyah ini setelah sholat subuh. Jadi ketika itu Rasulullah sedang dapat jatah di rumahnya Juwairiyah ketika itu. Nah, setelah Juwairiyah selesai sholat subuh, Rasulullah SAW keluar dari rumah, kemudian sholat bersama kaum muslimin. Nah, ketika Rasulullah berangkat keluar untuk sholat, beliau meninggalkan Juwairiyah sedang melaksanakan sholat subuh tadinya. Nah, ketika Rasulullah kemudian setelah selesai waktu duha, ya, jadi selesai waktu duha, beliau kembali lagi ke rumahnya Juwairiyah, dan beliau masih mendapati bahwasanya Juwairiyah masih duduk di tempat yang sama ketika dia sholat subuh, masih berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini setelah masuk waktu duha. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya Juwairiyah ini termasuk
seorang wanita yang banyak berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu keutamaan beliau. Lah ketika Rasulullah mendapati hal tersebut, ini ada faedah bagus juga nggih, terkait dengan salah satu zikir yang hendaknya kita rutinkan untuk kita baca di tiap pagi dan petang. Ketika Rasulullah mendapati Juwairiyah masih di tempat yang sama, Rasulullah bertanya, "Wahai Juwairiyah, apakah kamu masih belum beranjak dari tempat sholatmu sejak aku meninggalkanmu tadi?" Maka Juwairiyah pun menjawab, "Benar wahai Rasulullah." Ya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marratin law wuzinat bima qulti mundzul yaum lawazanathunna." Sungguh setelah aku keluar dari rumahmu ini tadi, aku telah mengucapkan 4 rangkaian kata-kata sebanyak 3 kali. Yang mana seandainya kata-kata yang aku baca tadi ditimbang, dibandingkan dengan semua kalimat-kalimat zikir yang kau baca semenjak tadi setelah sholat subuh sampai waktu itu, ya, sampai saat itu, maka kata-kata yang aku ucapkan tadi itu akan lebih berat timbangannya. Ya, ini beliau mengajarkan zikir yang itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan berat timbangannya nanti di akhirat. Apa bacaannya? Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Ya, ada sudah hafal? Ya. Nanti bisa dihafalkan nih. Subhanallahi wa bihamdih. Ya, segala maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan memujinya. Adada khalqih, sebanyak makhluknya. Jadi pujian bagi Allah sebanyak jumlah makhluknya di alam semesta ini. Wa ridha nafsih, dan sesuai dengan keridhaannya, sesuai dengan apa yang diridhoinya. Wa zinata arsyih, dan seberat arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa midada kalimatih, dan sebanyak kalimat-kalimatnya. Ya, artinya sanjungan pujian yang diberikan yang itu tentunya tidak bisa kita hitung. Ya, pujian dan sanjungan yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mungkin bisa kita hitung karena keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini zikir yang hendaknya kita baca 3 kali di pagi dan sore hari. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Nanti bisa dicari di internet ini atau di Hisnul Muslim, ya, di buku-buku zikir-zikir pagi petang itu insyaallah ada. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Juwairiyah bintul Harits radhiyallahu anha, beliau meninggal ketika berusia 65 tahun. Ketika itu di masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Ya, ketika yang menjabat pemimpin kaum muslimin ketika itu adalah Muawiyah, putra dari sahabat Abu Sufyan, yang tentunya ini Abu Sufyan saat ini yang baru kita yang sedang kita bahas ini Abu Sufyan belum masuk Islam tentunya. Tapi nanti putra beliau bernama Muawiyah itu akan menjadi khalifah, akan menjadi pemimpinnya kaum muslimin, dan itu yang mengakhiri masa kekhalifahan dengan wahyu, artinya mengakhiri masa kekhilafahan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Itu dengan diangkatnya Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi pemimpin kaum muslimin. Jadi berakhir masa kekhalifahan, mulailah masuk pada era al-muluk, kerajaan, ya, kerajaan Islam. Dimulai dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sedikit terkait dengan pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah bintul Harits radhiyallahu anha. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan Ghazwatul Ahzab, peristiwa perang Ahzab. Disebutkan di sini oleh penulis dalam kitab Rawdatul Anwar,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimun yatafarraghuna li nashri dinihim wa islahi ahwalihim ba'da an sadal hudu bi fadli ma takhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khutat al hakimah. Bisa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin benar-benar mampu fokus, ya, mereka bisa fokus untuk menyebarkan agama Islam dan untuk memperbaiki keadaan kaum muslimin setelah terhasilkannya keamanan yang merata, ya, keamanan yang menyeluruh di wilayah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin. Setelah perang Uhud, kemudian beberapa peristiwa yang kita sebutkan kemarin itu, ya, yang menyebabkan musuh-musuh Islam itu mereka tidak berani untuk main-main dengan kaum muslimin. Ini tentunya atas karunia Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan melalui wasilah perantara kebijakan-kebijakan yang langkah-langkah yang bijak yang telah ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yahsul ba'da ghazwati Bani Nadhir ayya muwajahah tuzkar li fatrati tujawizu sanatan wa nisfa sanatin. Maka setelah peristiwa perang Bani An-Nadhir, ya, setelah peristiwa diusirnya Yahudi Bani Nadhir, ya, sedangkan masih ingat peristiwa diusirnya Yahudi Bani An-Nadhir itu setelah peristiwa perang Uhud, ya. Setelah peristiwa perang Uhud kaum muslimin mengalami kekalahan, kan? Kemudian orang-orang Yahudi Bani Nadhir yang tinggal di kota Madinah, mereka kan berusaha mengambil kesempatan ketika itu untuk membuat rencana pembunuhan kepada Rasulullah, ya. Rasulullah hendak dilempar batu dari atas itu, Anda masih ingat, ya, oleh salah seorang tokoh Bani Nadhir. Tapi kemudian Rasulullah dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya gagallah rencana tersebut, dan setelahnya Bani Nadhir pun diusir dari kota Madinah. Ya, maka setelah itu musuh-musuh Islam mulai takut, ya, semakin takut untuk main-main dengan kaum muslimin. Maka setelahnya tidak ada perlawanan yang berarti, istilahnya begitu. Ya, tidak ada perlawanan yang berarti yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam selama kurang lebih 1,5 tahun. Ya, selama kurang lebih 1,5 tahun. Walakin tilka hiyal yahud. Akan tetapi orang-orang Yahudi ini, ya. Jadi orang-orang Yahudi ini, khususnya yang diusir tadi dari kota Madinah, Yahudi Bani An-Nadhir. Alladzina sammahum al-Masih alaihi salam hayatun auladul afa'i. Yang mana orang-orang Yahudi ini, yang mana mereka dijuluki oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi dalam sebuah riwayat Nabi Isa itu menjuluki orang-orang Yahudi ini dengan julukan al-hayatu auladul afa'i. Ular-ular yang merupakan keturunan dari ular-ular berbisa, ya. Jadi orang-orang yang benar-benar licik, orang-orang Yahudi, ya. Dan pernah saya sebutkan, ya, di era atau di masa Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Yahudi inilah yang membuat makar sehingga ada rencana pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Rencana pensaliban Nabi Isa itu atas makar orang-orang Yahudi, karena mereka nggak mau mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Padahal Nabi Isa jelas-jelas itu dari kalangan Bani Israel. Itu aja mereka tidak mau beriman kepada Nabi Isa alaihissalam karena hasad dalam diri mereka, ya. Inilah orang-orang Yahudi yang luar biasa buruknya keadaan mereka, ya. Maka orang-orang Yahudi inilah yang yang memulai makar untuk kembali menghilangkan keamanan di tengah-tengah kaum muslimin, ya. Lam yaruqqahum ayyastarihal muslimun. Mereka tidak mau tinggal diam ketika kaum muslimin merasa aman, merasa tenang. Faum ba'da mastaqarru bi Khaybar wa atma'annu biha akhadhu yudabbirunal mu'amarat. Maka ketika orang-orang Yahudi ini yang terusir dari kota Madinah, ya, sebelum Bani Nadhir ada Bani Qainuqa.
Ya. Mudah-mudahan jenengan masih ingat Bani Qainuqa itu yang pertama diusir dari kota Madinah. Setelah Bani Qainuqa diusir, Bani Nadir diusir, tinggal Bani Quraidah. Bani Quraidah ini nanti yang mereka berulah di perang Ahzab ini nanti. Bani Quraidah ini yang akan mengkhianati kaum muslimin. Hingga akhirnya mereka pun juga mereka nggak diusir, tapi dibantai oleh Rasulullah SAW. Karena pelanggaran mereka sangat berat, hingga harus dibantai, dibunuh seluruhnya, seluruh laki-lakinya nanti akan dibunuh. Nanti akan kita lewati kisahnya. Maka ketika Bani Qainuqa, Bani Nadir mereka sudah bisa menetap di Khaybar. Khaybar ini nanti juga akan kita lewati kisahnya bagaimana kaum muslimin bisa menaklukkan Khaybar. Di Khaybar ini wilayah terbesar yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Ya, wilayah Khaybar. Wilayah yang subur, ya. Dan dipenuhi benteng-benteng orang-orang Yahudi, wilayah Khaybar. Tapi nanti bisa ditaklukkan oleh kaum muslimin. Jadi ketika orang-orang Yahudi yang terusir dari kota Madinah tadi, mereka menetap di Khaybar, ya. Mereka bisa melanjutkan kehidupan mereka di Khaybar. Akhirnya mereka mulai menyusun makar-makar, rencana-rencana jahat untuk kembali memusuhi atau menyerang kaum muslimin. Yataharrakuna wara as-sitar. Inilah orang-orang Yahudi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Mereka berupaya bermain di balik layar. Mereka bermain di balik layar. Mereka berupaya untuk menyembunyikan diri, tapi benar-benar merekalah yang menyusun makar. Ya. Itulah orang-orang Yahudi. Ya. Maka di sini hatta najahu fi jalbi jaisin aramramin min qabailil Arab didda ahlil Madinah. Hingga akhirnya mereka pun bisa mengumpulkan pasukan yang sangat besar dari berbagai kabilah-kabilah Arab untuk memerangi kaum muslimin. Ya. Nanti mereka bisa mengumpulkan pasukan sejumlah 10.000 pasukan. 10.000 pasukan dari merupakan gabungan dari kaum kafir Quraisy, kemudian kabilah-kabilah Arab yang ada di sekitar Madinah, dan juga orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, bagaimana bisa mereka mengumpulkan pasukan sebanyak ini? Yang nanti pasukan tersebut dijuluki dengan Al-Ahzab. Ya. Makanya perangnya dinamakan perang Ahzab. Al-Ahzab itu bentuk jamak dari Al-Hizbu atau Hizbun, artinya golongan. Jadi Al-Ahzab itu berbagai golongan. Karena memang pasukan ini terdiri dari berbagai golongan. Ada orang-orang Quraisy, orang-orang Ghatafan, ya Bani Ghatafan, ada orang-orang Bani Sulaim, ada orang-orang Yahudi di situ. Ya. Nah, bagaimana bisa mereka mengumpulkan pasukan sebanyak itu? Dan ini tentunya jumlah pasukan yang belum pernah dihadapi oleh kaum muslimin sebelumnya. Ya, pasukan sebanyak itu jumlahnya. Dan tentunya para sahabat yang sudah masuk Islam yang tinggal di kota Madinah tidak ada jumlahnya, tidak ada jauh di bawah itu jumlahnya. Ya, tidak sampai 10.000. Ya, hanya 2.000 pun itu kurang lebih tidak ada. Ya, tidak ada sampai 2.000 orang sahabat yang ada di kota Madinah ketika itu. Mungkin hanya sekitar 1.000-an orang. Tapi lihat bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin. Nah, kita sekarang bahas dulu bagaimana orang-orang Yahudi bisa mengumpulkan pasukan sebanyak itu. Apalagi ini terdiri dari berbagai kabilah Arab yang itu mereka sangat sulit untuk disatukan. Kenapa bisa seperti itu? Yang pertama, mereka punya sifat fanatisme yang luar biasa. Fanatisme golongan. Ya. Jadi mereka benar-benar fanatik kepada kabilahnya masing-masing. Kalau disuruh untuk bersatu, sulit. Ya, itu kabilah-kabilah Arab gitu ya. Fanatisme mereka besar. Nah, ini yang beberapa kali kita temui ya, hal seperti ini dari kisah-kisah perjalanan
yang sudah kita lewati, peristiwa-peristiwa yang kita lewati. Di antaranya kemarin hampir saja para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor hampir hampir bertikai, ya. Hampir terjadi peperangan antara para sahabat sendiri karena mulai disulut ya api fanatisme golongan oleh orang-orang munafik. Ya, akhirnya bisa diredam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, tiap-tiap kabilah ini punya undang-undang masing-masing, punya pemimpin masing-masing yang tentunya sulit untuk dikompromikan, disatukan sulit. Ya. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kok bisa orang-orang Yahudi ini bisa menyatukan berbagai kabilah-kabilah Arab yang bersatu kemudian menyerang kota Madinah. Ini. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita tadi menyebutkan Yahudi Bani Nadir yang diusir dari kota Madinah. Maka merekalah yang berada di balik semua ini. Mereka yang menjadi pelopor atau perintis dari pergerakan Al-Ahzab untuk menyerang kota Madinah. Disebutkan di sini yaqulu ahlus siyar, inna 20 rajulan min sadatihim wa zu'amaihim kharaju ila Quraisy yuharridunahum ala ghazwil Madinah. Orang-orang Bani Nadir tadi yang mereka sudah tinggal di Khaybar, mereka punya dendam kesumat, ya. Mereka benar-benar dendam kepada kaum muslimin. Mereka ingin balas dendam karena mereka sudah diusir dari kota Madinah. Akhirnya ada di antara mereka sekitar 20 orang, termasuk pemimpin mereka yang bernama Huyai bin Akhtab, ya. Huyai bin Akhtab yang nanti putrinya akan menjadi istri Rasulullah SAW, ya. Nanti setelah perang Ahzab. Jadi Huyai bin Akhtab ini pemimpin Bani Nadir, dia kemudian mengumpulkan 20 orang, ya 19 orang yang lainnya dari kaumnya, kemudian kumpulan 20 orang bersama dirinya pergi ke orang-orang Quraisy, pergi ke Mekah, mendatangi orang-orang Quraisy. Yuharridunahum ala ghazwil Madinah, untuk ngompor-ngompori, istilahnya begitu, ngompor-ngompori orang-orang Quraisy untuk menyerang kota Madinah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ada sesuatu yang ada faedah yang bagus yang bisa kita ambil pelajarannya dari upaya orang-orang Yahudi ini. Saya pernah menyebutkan sebelumnya bahwasannya orang-orang Yahudi ini sebenarnya sebelum diutusnya Rasulullah SAW, orang-orang Yahudi ini benar-benar memusuhi kaum musyrikin, ya. Mereka benar-benar memusuhi kaum musyrikin karena mereka merasa masih di atas agama samawi, ya, masih di atas agama yang ada kitab sucinya langsung dari langit. Ini orang-orang Yahudi ini kan, mereka mengaku mereka masih berpegang dengan kitab Taurat. Mereka masih mentauhidkan Allah, padahal mereka juga terjatuh ke dalam kesyirikan hakikatnya. Cuman mereka memang mengaku mereka ini masih mengikuti ajarannya Nabi Musa. Makanya mereka benar-benar benci kepada kaum musyrikin, ya. Maka di zaman ketika Rasulullah belum diutus, beliau belum diangkat sebagai nabi dan rasul, ini orang-orang Yahudi dan orang-orang kafir Quraisy itu sering berselisih, sering perang dingin istilahnya. Jadi orang-orang Yahudi ini mengatakan kepada orang-orang kaum musyrikin Quraisy, tunggu saja nanti ketika diutus nabi yang terakhir, kami akan memerangi kalian bersama nabi tersebut. Orang-orang Yahudi mengatakan seperti itu, ya. Ini sebelum diutus Nabi Muhammad. Mereka kira nabi yang terakhir nanti juga dari kalangan Bani Israel, ya. Tapi ketika mereka mengetahui nabi yang terakhir ternyata dari kalangan Bani Ismail, mereka tidak mau mengikuti nabi tersebut. Akhirnya mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebenarnya orang-orang Yahudi itu mereka membenci kaum musyrikin.
Ya. Mereka menyadari ini perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ini kesyirikan, ini kemungkaran. Padahal mereka sendiri juga terjatuh dalam kesyirikan sebenarnya. Dan ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika orang-orang Yahudi ini memiliki tujuan yang sama ya, dengan orang-orang kafir Quraisy, akhirnya orang-orang Yahudi ini pun mereka mengajak koalisi dengan orang-orang kafir Quraisy. Ada common interest istilahnya, bahasa Inggrisnya istilah. Ada tujuan yang sama. Ya, ada tujuan yang sama. Ini yang menyebabkan kedua belah pihak yang sebenarnya ini selalu bermusuhan, tapi bisa menjadi bersatu di atas tujuan yang sama. Tapi tujuannya tujuan yang batil tentunya. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan perlu diperhatikan, orang-orang Yahudi ini nanti yang ikut berperang itu juga jumlahnya tidak banyak sebenarnya. Hampir sebagian besar ya dari kalangan kafir Quraisy dan nanti dari Bani Ghatafan dan Bani Sulaim. Itu penduduk Najd. Ya. Dari penduduk daerah Najd nantinya. Nah, orang-orang Yahudi ini sebenarnya mereka itu tujuannya cuma ngompor-ngompori. Ya, cuma membakar semangat kaum musyrikin, baik dari kalangan kaum Quraisy maupun dari wilayah Najd nanti, untuk memerangi kaum muslimin. Inilah lihainya, liciknya orang-orang Yahudi. Makanya di sini Ustaz Firanda mengatakan inilah peran Yahudi yang sangat terkenal sejak dahulu hingga hari kiamat nanti, termasuk di zaman kita saat ini. Ya. Bahkan sampai sekarang mereka pun masih melakukan cara ini dengan sangat lihai. Seakan-akan inilah kebiasaan mereka, inilah mata pencaharian mereka, yakni menyejahterakan diri mereka, memakmurkan diri mereka dengan kehancuran siapapun selain mereka. Inilah orang-orang Yahudi. Ya. Mereka sangat pintar bermain dari balik layar. Siapapun rela mereka korbankan asalkan mereka bisa makmur, asalkan mereka bisa mendapatkan keuntungan. Ya. Gak peduli itu musuh atau kawan ataupun lawan, yang penting mereka makmur. Itulah orang-orang Yahudi. Ya. Makanya banyak sekali makar-makar orang-orang Yahudi di zaman sekarang ini tentunya. Ya, termasuk di zaman kita sekarang ini. Ya. Maka jangan heran ketika kita mendapati berita atau kabar ya bahwasannya berbagai macam permasalahan-permasalahan atau berbagai macam polemik yang terjadi di dunia ini, di balik semua itu ada peran orang-orang Yahudi yang sekarang juga dikenal dengan orang-orang Zionis. Ya, termasuk apa yang terjadi di Palestina dan Israel, yang antara Palestina dan Zionis, negara Zionis Israel. Itu hanya sekelumit dari makar mereka. Ya. Banyak makar-makar mereka yang tidak kita sadari. Ya. Termasuk dari mencuci otak kaum muslimin. Ya. Dengan tontonan-tontonan, dengan program-program televisi, program-program aplikasi-aplikasi di gadget, handphone, laptop dan yang lainnya, tampilan tayangan-tayangan yang ada di dunia maya, di YouTube dan yang lain sebagainya, acara-acara mereka, program-program mereka banyak sekali yang itu tujuannya untuk merusak akidah kaum muslimin, ya. Mencuci otak kaum muslimin. Itu banyak jemaah, banyak sekali seperti ini. Ya. Apalagi mungkin di antara jenengan yang yang mungkin punya ketertarikan dengan pembahasan seputar teori konspirasi, ya, tentang iluminasi, tentang ada istilah New World Order, ya, tatanan hidup baru. Itu semua merupakan
makar-makar orang-orang Yahudi memang. Ya, makar-makar orang-orang Yahudi. Tapi itu pintarnya mereka bermain di balik layar. Jadi kita kurang mengenal siapa tahu mereka orang-orang Yahudi. Kita kurang mengenal mereka. Sebenarnya mereka benar-benar ada di balik semua itu. Ya. Ini merupakan sunnatullah ya, semenjak dahulu hingga nanti hari kiamat. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, ketika mereka tokoh-tokoh orang Yahudi Bani Nadir tadi mendatangi kota Mekah, mereka pun menemui tokoh-tokoh kafir Quraisy mengajak untuk memerangi kaum muslimin. Mereka mengatakan inna sanakunu ma'akum alaihi hatta nasta'silahu. Kami akan bersama kalian hingga kita bisa menghabisi Muhammad. Ya. Hingga kita bisa membunuh Muhammad. Nah, ini makar buruk mereka. Tapi di sini orang-orang Quraisy juga nggak langsung percaya begitu saja. Ya. Ini kan istilahnya ini musuh lama ini. Yang datang ini kan musuh lama mereka sebenarnya. Orang-orang Yahudi ini kan juga musuhnya orang-orang Quraisy sebenarnya. Makanya mereka nggak langsung percaya. Ya. Maka kemudian mereka terlebih dahulu bertanya kepada orang-orang Yahudi. Karena mereka pun tahu orang-orang Yahudi ini sudah dikenal dengan sifat mereka yang suka berbuat makar. Makanya orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy di sini bertanya terlebih dahulu kepada orang-orang Yahudi. Ya ma'syara Yahud. Ini dahulu pernah kita bahas dalam pembahasan Kitabut Tauhid. Ya. Mungkin jenengan masih ada yang ingat. Wahai orang-orang Yahudi, innakum ahlul kitab al-awwal wal ilmi bima asbahna nakhtalifu fihi nahnu wa Muhammad. Afadinuna khairun am dinuhu. Ya. Wahai orang-orang Yahudi, sesungguhnya kalian adalah ahlul kitab yang pertama. Kalian adalah ahlul kitab generasi pertama semenjak Nabi Musa alaihissalam. Dan kalian memiliki ilmu tentang perkara yang kami perselisihkan dengan Muhammad saat ini. Lantas sekarang siapakah atau agama manakah yang lebih baik? Agama kami atau agamanya atau agamanya Muhammad? Nah, ini pertanyaannya orang-orang kafir Quraisy. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang-orang Yahudi mereka sebenarnya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang terakhir, Nabi dan Rasul yang terakhir. Bahkan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka ini orang-orang ahlul kitab benar-benar mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Nah, Allah menyatakan sampai seperti itu. Jadi benar-benar jelas dan gamblang apa yang disebutkan di dalam Alkitab, di dalam Taurat dan Injil tentang Nabi dan Rasul yang terakhir yang akan diutus. Namanya sudah disebutkan, di mana diutusnya sudah disebutkan, ciri-cirinya sudah disebutkan. Dan itu mereka dapati semuanya pada diri Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mempercayainya. Mereka tidak mau mengikuti dakwah Nabi Muhammad. Karena hasad, karena iri dengki, sombong. Mereka merasa lebih tinggi kedudukannya. Mereka merasa lebih superior karena mereka dari kalangan Bani Israel. Bani Israel banyak diangkat sebagai nabi dan rasul. Adapun dari kalangan Bani Ismail hanya sedikit. Yang terakhir Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan mereka juga menganggap Bani Ismail ini kan anak keturunannya Hajar. Hajar itu mantan budak. Ya, istrinya Nabi Ibrahim dari namanya Hajar itu kan ibundanya Nabi Ismail itu kan dari bekas budaknya Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim. Akhirnya mereka menganggap ini mereka lebih superior, mereka lebih tinggi derajatnya. Padahal mereka yakin sebenarnya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar utusan Allah. Tapi lihat, karena ada suatu tujuan yang hendak mereka capai, mereka kesampingkan hati nurani mereka, apa yang ada dalam diri mereka. Mereka mengatakan baldinukum khairun min dini. Agama kalian lebih baik dibandingkan agama Muhammad. Padahal sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang Yahudi ini senantiasa mencela agamanya kaum musyrikin. Ngapain kalian menyembah patung, menyembah batu, menyembah berhala-berhala? Ya.
Ini yang yang senantiasa diucapkan oleh orang-orang Yahudi sebelum Nabi Muhammad diutus. Ya. Tapi ketika ada tujuan yang hendak dicapai, maka akhirnya orang-orang Yahudi ini pun mengesampingkan hati nurani mereka, mengesampingkan prinsip mereka. Yang sebelumnya orang-orang kafir Quraisy ini mereka musuhi, sekarang berusaha mereka jadikan sebagai teman. Ya. Nah, untuk mengambil hati mereka, ya harus diucapkan kalimat seperti ini. Inilah orang-orang Yahudi, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wa antum aula bil haqqi minhu, dan kalian lebih pantas di atas kebenaran daripada Muhammad. Subhanallah. Ya. Bahkan tidak sampai situ saja, mereka juga mengatakan innakum latu'azzimuna hadzal bait wa taqumuna 'ala siqayah wa tanharuna al-budna wa ta'buduna ma kana 'alaihi aba'ukum fa antum aula bil haqqi minhu. Sesungguhnya kalian benar-benar telah mengagungkan Ka'bah. Ya. Kalian mengurusi minuman dan makanan para jemaah haji. Kalian menyembelih hewan-hewan untuk dipersembahkan kepada para jemaah haji. Serta kalian menyembah sembahan-sembahan yang disembah oleh nenek moyang kalian. Aneh sekali. Ya. Mereka memuji selebay ini istilahnya. Ya. Mereka sampai memuji bahwasannya agama mereka ini, agama leluhur orang-orang Arab ini, orang-orang kafir Quraisy ini merupakan agama yang benar. Ya, berhala-berhala yang disembah oleh nenek moyangnya orang-orang kafir Quraisy ini, inilah sembahan-sembahan yang benar. Ya, subhanallah. Sungguh kalianlah yang lebih utama untuk berada di atas kebenaran daripada Muhammad. Ya. Maka karena ucapan inilah kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 51 dan 5 sampai 54. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Mungkin ayat 51 ini saja yang kita baca. Ya. Ini yang dulu yang saya maksud pernah kita bahas dalam kitab tauhid. Ya. Dengan ucapan orang-orang Yahudi tadi, ya, mereka membenarkan agamanya orang-orang kafir Quraisy, menyembah berhala-berhala tadi. Dengan ucapan mereka ini Allah menyindir mereka lewat ayat ini. Apakah kalian tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, ya, yang diturunkan kitab suci kepada mereka, maksudnya orang-orang Yahudi, diturunkan kitab Taurat kepada mereka. Mereka tapi justru percaya, beriman kepada al-jibtu wat taghut. Al-jibtu itu sihir, segala hal yang berkaitan dengan sihir, juga termasuk kesyirikan itu sendiri. At-taghut itu sembahan-sembahan selain Allah yang disembah. Ya, sembahan-sembahan selain Allah itu disebut sebagai taghut. Ya. Jadi dengan ucapan mereka tadi membenarkan agamanya orang-orang kafir Quraisy, Allah mengatakan mereka telah beriman kepada kesyirikan dan sembahan-sembahan atau berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini yang ingin saya tekankan di sini. Waktunya tinggal sedikit lagi nih. Karena memang kita membahas sirah ini, intinya kita ingin mengambil pelajaran dari apa yang pernah dialami oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kita tidak hanya sekedar melewati peristiwa demi peristiwa, tapi kita berupaya mengambil pelajaran yang bisa kita ambil. Maka dari apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi di sini, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, perlu kita perhatikan. Seseorang yang dia membenarkan ajaran selain ajaran agama Islam dengan lisan mereka, melalui lisan mereka, orang yang seperti ini bisa dikatakan dia telah meyakini ajaran tersebut. Dia dihukumi seperti orang yang meyakini ajaran tersebut ketika mereka mengucapkannya dari keinginan mereka sendiri, bukan karena terpaksa, ya, bukan karena terpaksa, atas keinginan mereka sendiri. Misalnya mengatakan semua agama sama, ya, semua agama itu sama-sama mengantarkan kepada surga. Agama Kristen itu juga mengantarkan kepada surga. Kita menyembah Tuhan yang sama. Agama Yahudi juga sama. Kita menyembah Tuhan yang sama. Subhanallah.
lihat tadi ucapan orang-orang Yahudi tadi. Dalam hati mereka sebenarnya tidak meyakini apa yang mereka ucapkan. Mereka ucapkan dengan lisan mereka saja. Tapi lihat bagaimana Allah mengatakan yu'minuna bil jibti wa taghut. Mereka orang-orang Yahudi tadi telah meyakini kesyirikan dan berhala-berhala yang disembah selain Allah. Ya. Maka dalam pembahasan kitab tauhid dahulu yang sudah kita lalui, ini termasuk dalam pembahasan seseorang bisa terjatuh ke dalam kekufuran hanya dengan ucapannya. Ya. Hanya dengan ucapannya. Maka hati-hati jamaah sekalian, kita harus hati-hati dari ucapan-ucapan yang semisal ini. Ya. Kita mengatakan seperti yang saya ucapkan tadi, ya, Tuhan yang disembah orang-orang Kristen, orang-orang Yahudi sama dengan Tuhan yang kita sembah. Beda, jelas beda. Dari sisi mana samanya? Kita menyembah hanya kepada Allah, sedangkan mereka menyembah kepada selain Allah. Mereka pun juga ketika mereka menyembah kepada Tuhan Allah yang mereka katakan, itu pun juga bukan dengan peribadatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini pembahasan yang penting untuk kita perhatikan, karena dari sini kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perbuatan yang semisal dengan perbuatan mereka. Ini orang-orang Yahudi jamaah. Mereka punya prinsip al-ghayah tubarirul wasilah. Ini prinsipnya orang-orang Yahudi, jangan sampai kita pakai. Al-wasilah, al-ghayah tubarirul wasilah. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Tujuan itu menghalalkan segala cara. Ini prinsip mereka begitu. Segala cara mereka mau mereka tempuh, asalkan tujuan mereka tercapai, walaupun itu harus bertentangan dengan prinsip mereka. Maka kita sebagai kaum muslimin jangan sampai seperti itu. Ketika kita misalnya berdakwah, tujuan kita untuk mengajak manusia kepada agama Islam, tetap wasilah yang kita gunakan itu wasilah-wasilah yang jangan sampai menyelisihi syariat Islam itu sendiri. Ya. Maka jangan sampai kita menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Karena tujuan itu dicapai dengan wasilah. Tujuan yang baik, tujuan yang benar itu hanya bisa dicapai dengan wasilah yang benar. Nah ini jamaah. Kemudian akhirnya sedikit lagi saya sampaikan di sini. Setelah orang-orang kafir Quraisy tadi mendengar jawaban dari orang-orang Yahudi tadi, akhirnya mereka pun terpengaruh. Ya, akhirnya mereka pun setuju untuk bergabung bersama orang-orang Yahudi untuk menyerang kota Madinah. Padahal orang-orang kafir Quraisy sebelumnya mereka ini sudah benar-benar istilahnya kapok, ya, kapok menyerang kaum muslimin. Istilahnya mereka itu sebenarnya benar-benar sudah ketakutan untuk melawan kaum muslimin lagi. Walaupun nampaknya mereka menang di perang Uhud, tapi kan kita lewati kemarin peristiwa-peristiwa setelah perang Uhud kan, yang bagaimana menunjukkan sebenarnya yang kalah itu, kalau mau dikatakan kalah menang, yang kalah itu sebenarnya orang-orang kafir Quraisy. Ya. Akhirnya mereka pun mengumpulkan pasukan sebanyak 4.000 pasukan. Ya, 4.000 pasukan dari kalangan orang-orang kafir Quraisy. Ya, penduduk Mekah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tentunya ya kita tahu orang-orang Quraisy ini pun sebenarnya juga menyimpan dendam kepada kaum muslimin. Ya karena yang pertama diantaranya mereka telah kehilangan banyak pemimpin mereka di perang Badar, ya perang Badar yang pertama. Kemudian ketika di perang Uhud pun mereka sebenarnya juga mengalami berbagai macam kerugian. Kemudian peristiwa-peristiwa setelah perang Uhud itu juga mereka benar-benar dibuat malu oleh kaum muslimin. Maka akhirnya mereka pun sebenarnya juga menyimpan dendam, dan bisa jadi dendam itu lebih besar dibandingkan dendamnya orang-orang Yahudi. Maka ini pasukan yang pertama terkumpul dari kalangan orang-orang kafir Quraisy sejumlah 4.000 pasukan. Nanti setelahnya insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, bagaimana nanti orang-orang Yahudi kemudian menghasut, ya, mempengaruhi orang-orang dari kalangan kabilah Ghatafan untuk juga bergabung bersama mereka untuk menyerang kota Madinah. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala.
Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah kita pelajari. Karena intinya tadi kita mempelajari sirah nabawiyah ini untuk mengambil pelajaran-pelajaran yang ada agar kita bisa mendapatkan ilmu untuk kita amalkan. Ya, tidak hanya sekedar kita menghafal, mengetahui peristiwa demi peristiwa dari apa yang telah dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.